Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa summun bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman idturra ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirat fama asbarahum 'alan nar. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ba'nas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihi idza ahadu
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati segarnya angin dunia dan sehatnya badan kita sehingga kita dapat berkumpul melalui online. Tak lupa pula kita sama-sama curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Dan yang sama-sama kita hormati tentunya kepada beliau Dr. Ibu Alimni Dahlan MPD dan kepada teman-teman yang saya sayangi dan sedang berbahagia yang insya Allah dirindukan oleh surga. Baiklah, perkenalkan, di sini saya dengan nama Miftahul Raif dengan NIM 1811210107. Di sini saya sebagai moderator guna untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun diskusi pada hari ini yaitu kepada kelompok 9 dengan tema makalah strategi pembelajaran bercerita dengan mata kuliah sejarah kebudayaan Islam di madrasah yang mana beranggotakan saudari Lipiana, Revika Purnamasari, dan Yuni Masito. Tak perlu panjang lebar, marilah kita sama-sama buka diskusi pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman, rangkaian acara selanjutnya yaitu dengan penjelasan materi atau pemaparan materi dari pemakalah yang akan disampaikan oleh teman-teman pemakalah kita, dan kemudian rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian yang ditunggu-tunggu mungkinnya, yaitu sesi tanya jawab dan akan dijawab oleh rekan-rekan kita. Sebelum menonton video selanjutnya, diharapkan kepada teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment ya, dan dimohon untuk menonton sampai selesai. Sebelum saya alihkan kepada teman-teman, marilah kita persiapkan diri dan persiapkan telinga dan persiapkan hati serta lapangkan otak kita. Marilah kita sama-sama melihat diskusi yang meriah. Enggak sih? Marilah kita lihat diskusi berikut ini. Yang pertama itu A. Konsep strategi pembelajaran. Untuk memahami strategi pembelajaran, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu tentang komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem karena terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan, bahan, strategi pembelajaran, media dan sumber, siswa dan pendidik. Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling berhubungan dan saling ketergantungan sehingga memiliki efek sinergistik. Istilah strategi juga dipahami sebagai keseluruhan rencana yang mengarahkan pengalaman belajar seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau modul. Hal ini mencakup cara yang direncanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, strategi pembelajaran juga dipahami sebagai
rencana khusus yang mengarahkan setiap bagian dari pengalaman belajar, seperti satuan atau pelajaran dalam suatu mata pelajaran, mata kuliah, atau modul. Strategi pembelajaran merupakan usaha guru dalam menerapkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Sito dan kawan-kawan, yang berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan sebagai usaha guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi pembelajaran yaitu segala usaha pendidik dalam menetapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada aktivitas pendidik mengajar dan aktivitas anak belajar. Yang selanjutnya, B. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Menurut Mas Sito dan kawan-kawan, kriteria pemilihan strategi pembelajaran terdiri dari beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat dipertimbangkan oleh pendidikan anak usia dini. Pemilihan strategi dan metode ini akan memfasilitasi anak belajar baik secara individual, belajar dalam kelompok kecil, belajar dalam kelompok, maupun belajar di luar kelas. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, artinya apakah tujuan pembelajaran tersebut cenderung menekan pengembangan aspek kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, motorik, pengembangan moral, disiplin, estetika, atau agama. Yang kedua itu karakteristik anak. Karakteristik anak merupakan faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, tempat dilaksanakan kegiatan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran adalah tempat dilaksanakan kegiatan. Artinya, pembelajaran itu akan dilaksanakan di dalam ruangan atau luar ruangan, serta ukuran tempat yang akan digunakan. Yang keempat, tema. Tema merupakan bahan ajar yang disajikan kepada anak. Penggunaan tema dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah suatu hal yang amat penting karena pembelajaran tema relevan dengan karakteristik pengembangan anak yang bersifat holistik. Yang kelima itu pola kegiatan. Dalam pola kegiatan melalui pengarahan langsung oleh pendidik, partisipasi anak cenderung pasti karena pembelajaran lebih banyak dikendalikan oleh pendidik melalui petunjuk, sedangkan kegiatan anak lebih banyak memperhatikan, menerima, dan melaksanakan hal-hal yang dilarahkan oleh pendidik. Pendidikan harus memilih strategi pembelajaran yang lebih menekan pada pola kegiatan, pengarahan langsung dengan cara mengonfirmasikan atau menjelaskan. Tetapi dalam kesempatan lain mungkin pendidik harus menggunakan pola kegiatan yang lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya C. Jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini.
Menurut Mas Sito dan kawan-kawan menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan kita harus mempertimbangkan secara cermat strategi pembelajaran apa yang digunakan untuk memudahkan anak belajar. Berikut disampaikan berbagai jenis strategi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama itu strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak yang juga merupakan makhluk aktif. Atas dasar fakta tersebut, maka dikembangkan strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan perkembangan dan pendekatan belajar aktif. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki karakteristik. Yang pertama, prakarsa, kegiatan tumbuh dari anak. Yang kedua, anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Yang keempat, anak-anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung. Yang kelima, anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan. Yang keenam, anak menggunakan otot kasarnya. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatukan dengan dunia anak yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik, motorik, kognitif, afektif, sosial, dan lain sebagainya. Dengan bermain akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawi. Yang ketiga, strategi pembelajaran melalui bercerita. Pencapai tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditempuh dengan strategi pembelajaran melalui bercerita. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Honing dalam Mas Sito dan kawan-kawan menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak dan mengembangkan pribadinya secara lurus, karena bernyanyi bersifat menyenangkan. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor. Bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak. Bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. 5. Strategi pembelajaran terpadu. A. Rasional. Strategi pembelajaran terpadu. Anak adalah makhluk seutuhnya yang memiliki berbagai aspek kemampuan yang semua perlu dikembangkan. Berbagai kemampuan yang dimiliki oleh anak dapat berkembang jika ada simulasi. Untuk hal tersebut, dengan pembelajaran terpadu, pelajaran yang mengintegrasikan ke dalam sebuah kurikulum atau bidang-bidang pengembangan berbagai kemampuan anak yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. B. Karakteristik strategi pembelajaran terpadu. Menurut Mas Sito dan kawan-kawan, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik. Yang pertama, dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung. Kedua, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya. Keempat, menggunakan bermain sebagai wahana belajar. 5. Menghargai perbedaan individu. Keenam, melibatkan orang tua atau keluarga untuk mengoptimalkan pembelajaran.
Yang C, prinsip-prinsip strategi pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran terpadu direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang D, manfaat strategi pembelajaran terpadu. Ada beberapa manfaat dari strategi pembelajaran terpadu, yaitu meningkatkan perkembangan konsep anak, memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan, membantu guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lipiana. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengertian strategi bercerita, dan yang kedua, penerapan strategi bercerita. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian strategi bercerita. Kata strategi berasal dari bahasa asing strategi atau strategi yang biasanya digunakan sebagai istilah militer, khususnya dalam menyusun siasat dan dalam berperang atau mengadakan pertempuran di medan laga. Menurut M. Nur Mustaqim, bercerita adalah upaya untuk mengembangkan potensi, kemampuan berbahasa anak melalui pendengaran, dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih keterampilan anak dalam bercakap-cakap untuk menyampaikan ide dalam bentuk lisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi bercerita merupakan suatu stimulus yang dapat membangkitkan anak terlibat secara mental. Melalui cerita, aktivitas mental anak dapat melalang buana melampaui isi cerita itu sendiri. Dengan demikian, melalui cerita, kecerdasan emosional anak semakin terarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu penerapan strategi bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak-anak secara lisan. Cerita yang dibawakan harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan anak TK. Penerapan strategi pembelajaran melalui bercerita mengacu pada prosedur pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Kedua, menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, dan menggunakan papan panel. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita. Yang keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Yang kelima, menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dilaksanakan penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita untuk mengembangkan pemahaman anak tentang isi cerita yang telah didengarkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang tujuan dan manfaat strategi bercerita dalam perkembangan anak usia dini. Strategi bercerita ini mempunyai manfaat. Manfaatnya adalah untuk melatih kemampuan berkomunikasi anak, melatih kemampuan berbahasa anak, membuka wawasan pengetahuan anak, dan juga melatih anak untuk belajar berbicara. Bercerita juga dapat membantu anak dalam mengetahui karakter yang berbeda-beda. Cerita juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari strategi bercerita. Tujuannya itu adalah untuk menanamkan pesan-pesan moral, untuk mengembangkan kreativitas anak, mengembangkan kemampuan imajinasi anak, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir anak. Dan yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran melalui bercerita. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang guru dalam menerapkan kegiatan bercerita, yaitu menetapkan tujuan dan tema bercerita, menetapkan bentuk cerita yang dipilih, seperti cerita secara langsung dari buku cerita, bercerita menggunakan papan flanel, bercerita menggunakan ilustri atau gambar, dan lain sebagainya. Langkah yang selanjutnya itu adalah menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Strategi bercerita ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya adalah lebih memotivasi anak untuk belajar karena anak itu lebih suka bercerita. Metode ini dapat menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada anak melalui contoh-contoh dalam cerita, sehingga akan mendorong anak untuk berbuat kebaikan juga. Adapun kekurangan dari strategi ini adalah guru yang lebih dominan atau guru yang lebih berperan aktif dalam strategi ini, sehingga peran aktif anak itu sedikit terbatas. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi hasil pemaparan atau penjelasan oleh pemateri. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman yang menonton maupun yang terlibat dalam diskusi ini ya. Oke, kita buka sesi selanjutnya, sesi yang sangat dinanti-nanti, yaitu sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang sudah bertanya ya, silahkan disimak dan dipahami apa yang telah dijawab oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Putra Taloh dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya sedikit kepada kelompok 9 mengenai tentang strategi pembelajaran bercerita. Nah, mengingat banyaknya anak SMP dan SMA yang mengeluh terhadap gurunya yang terus bercerita di sekolah sehingga membuat siswa mengantuk dan merasa bosan, apakah menurut pemakala strategi bercerita hanya efektif untuk anak TK saja? Dan bagaimana konsep bercerita jika seorang guru ingin menerapkan metode tersebut di tingkat SMP dan SMA? Itu saja pertanyaan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helia Fisela, NIM 1811210020 dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 9 mengenai makalah kalian yang berjudul Strategi Pembelajaran Bercerita. Nah, terkait metode bercerita yang ingin saya tanyakan yaitu, apakah metode bercerita cocok diterapkan kepada peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah? Dan bukankah dengan menerapkan metode bercerita dapat mengurangi kreativitas mereka dalam berkomunikasi atau berbicara? Dan bagaimana supaya metode bercerita ini dapat lebih menarik perhatian peserta didik sehingga selama proses belajar mengajar tidak membosankan bagi mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rian Aini. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan bertanya kepada kelompok 9, yang mana pertanyaannya yaitu, menurut pemakalah kelompok dari beberapa strategi yang dipaparkan, strategi apa yang cocok untuk anak usia dini agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa membuat anak tumbuh dengan pemikiran yang kritis? Itulah pertanyaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipiana, NIM 18112104. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Irfan Putra Taloh. Yang pertanyaannya, apakah strategi bercerita hanya efektif untuk anak TK saja? Dan bagaimana konsep bercerita jika seorang guru ingin menerapkan metode tersebut di tingkat SMP atau SMA? Tentu saja tidak. Anak SMA juga bisa memakai strategi bercerita, namun jelas harus berbeda konsep dengan anak TK. Anak SMA haruslah cenderung menceritakan anak yang sudah dewasa, yang bertujuan memotivasi, memberi pelajaran hidup, dan mempunyai makna yang mendalam. Beda dengan anak TK yang penting bisa membawa anak-anak tertawa riang, lucu, dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
pengetahuan sosial, emosi anak tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya melalui tuturan cerita yang disampaikan. Yang kelima, melatih daya ingat atau memori peserta didik untuk menerima dan menyimpan informasi. Agar metode bercerita dapat lebih menarik perhatian, guru menggunakan alat-alat peraga yang dapat menarik perhatian peserta didik seperti menampilkan video menggunakan laptop, atau bisa juga guru bercerita hal-hal yang membuat peserta didik penasaran seperti menceritakan kisah sahabat Nabi atau kisah ilmuwan di era Nabi, dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nina Rian Aini, yaitu dalam pertanyaannya, strategi apa yang cocok untuk anak usia dini agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa membuat anak tumbuh dengan pemikiran yang kritis. Strategi yang cocok yaitu strategi pembelajaran langsung, sebab strategi ini memberikan materi pembelajaran yang didiskusikan langsung pada anak didik, dan anak didiklah yang mengolahnya. Strategi pembelajaran dapat menggunakan tahapan belajar discover, decide, do, dan evaluasi. Discover yaitu belajar menggali dan menemukan berbagai fakta dan konsep keilmuan dari topik atau tema yang sedang dipelajari. Sedangkan decide yaitu siswalah yang merumuskan secara detail sebagai tanda pemahaman yang dalam dan luas dari topik atau tema yang sedang dipelajari. Sedangkan evaluasi adalah membuat kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi hasil rangkaian diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Oke teman-teman, berhubung waktunya sudah habis ya, saya nggak ingin panjang lebar, dan kalau sudah waktunya habis ya kita tutup. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah atau perilaku saya yang kurang pantas dilihat dan dipertontonkan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.